Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perolehan, perorganisasian, dan proses mengungkap kembali informasi dalam struktur memori manusia. Dan di sini kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Avandi Prasetyo, kedua Firda Nurhayati, ketiga Salma Sevinda, dan yang keempat Cesya Ramadhani, dan yang ke-5 Karisma Yogi, dan yang terakhir Laila Rizky. Dan selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Firda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 tujuan. Latar belakang, otak atau pikiran sebagai modalitas utama dalam proses berpikir dan berperilaku. Di samping hati sebagai pusat kendali dari perasaan manusia. Otak merupakan pusat kendali perilaku manusia, artinya setiap hal yang dilakukan manusia melibatkan kerja otak. Otak merupakan tempat menerima, menyimpan, kemudian mengenali informasi yang ada. Dalam teori pemrosesan informasi ini merupakan teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Salvin pada tahun 2000, betapapun kuatnya ingatan seseorang pada suatu waktu, kemudian ingatan itu akan mengalami suatu proses kelupaan. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah pengertian dari pemerolehan informasi? 2. Bagaimana proses yang terjadi dalam pengorganisasian informasi? 3. Apa saja komponen dan tahap yang terjadi pada pemrosesan informasi? 4. Apa yang dimaksud dengan sistem memori manusia? 5. Apa pengertian dari lupa? Sekian waktu dan tempat saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Firda yang telah menjelaskan. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan pengertian dari pemerolehan informasi. Dan yang kedua, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan proses yang terjadi dalam pengorganisasian informasi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan komponen dan tahap-tahap yang terjadi pada pemrosesan informasi. Dan yang keempat, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan sistem memori manusia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan pengertian dari lupa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Salma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bab 2 adalah pembahasan. Materi yang pertama pemerolehan informasi, yang kedua pengorganisasian informasi, yang ketiga pemrosesan informasi, yang keempat sistem memori manusia, 5 lupa. Pemerolehan informasi. Menurut Suwardi 2018, pemerolehan informasi merupakan tujuan pembelajaran yang penting untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Belajar dikatakan menjadi bermakna atau meaningful learning yang dikemukakan oleh Ausubel adalah bila informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik itu, sehingga peserta didik itu mampu mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Pengorganisasian informasi. Proses terjadinya pengorganisasian informasi diawali dengan masuknya sebuah stimulus informasi yang berupa benda, suara, maupun gambar visual melalui panca indera manusia. Stimulus tersebut selanjutnya diteruskan oleh syaraf sensoris menuju ke susunan syaraf atau otak, lalu diproses dalam otak sehingga individu tersebut dapat mengerti, menyadari, menafsirkan, dan menilai stimulus yang diterima tersebut. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Salma. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Cesya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Proses pengorganisasian informasi. Yang pertama ada konteks dan ingatan. Informasi kontekstual dapat berfungsi mempermudah mengingat informasi yang disimpan dalam memori. Yang kedua ada proses konstruktif. Tindakan di mana seseorang dapat mengorganisasikan informasi ke dalam memori menjadi pola koheren yang disebut sebagai skema. Yang ketiga ada semantik memori.
Memori semantik berhubungan dengan memori alami kita, di mana kita memperoleh pengalaman bahasa berbeda dari bahasa yang kita peroleh. Yang keempat ada perceptual grouping and memory. Ide dasar pengelompokan perseptual adalah stimulus terpisah di lingkungan kita tidak ditanggapi sebagaimana mestinya, tetapi diatur perseptual ke dalam beberapa urutan. Pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi adalah kegiatan menerima informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, dan mengingat kembali informasi. Pemrosesan informasi memiliki 3 komponen yang dipilah berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya lupa. Yaitu yang pertama ada sensory receptor. Sensory receptor adalah informasi hanya dapat bertahan dalam waktu yang sangat singkat dan mudah terganggu atau berganti. Yang kedua ada short-term memory. Short-term memory adalah memori yang menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu dan informasi hanya bertahan kurang lebih selama 15 detik. Yang ketiga ada long-term memory. Long-term memory adalah berisi pengetahuan yang telah dimiliki, mempunyai kapasitas yang tak terbatas, dan setelah informasi disimpan, informasi tersebut tidak akan hilang. Terima kasih kepada Mbak Jasya telah menjelaskan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Kayana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pemrosesan informasi menurut nasib dalam Karwono tahun 2018 halaman 152. Yang pertama, encoding. Encoding merupakan proses pentransformasian peristiwa ke dalam bentuk yang bisa disimpan dan digunakan masa tertentu. Yang kedua, storage, yaitu proses mengendapkan informasi yang diterima dalam suatu tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, retrieval merupakan proses pengaksesan informasi yang disimpan dalam waktu tertentu yang bersifat langsung dan otomatis. Selanjutnya, 8 fase proses pembelajaran dalam pemrosesan informasi. Fase memotivasi, memberikan dorongan kepada siswa untuk menggali informasi sebelumnya. Yang kedua, fase pengenalan. Siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap beberapa bagian yang dianggap esensial dari sistem pembelajaran. Yang ketiga adalah fase perolehan. Fase ini memastikan kesiapan siswa untuk memperoleh pelajaran. Yang keempat, fase retensi, memperkuat memori siswa. Hal ini dilakukan dalam pengulangan informasi. Yang keempat, fase pemanggilan. Fase ini dilakukan oleh guru dengan cara menjelaskan pengetahuan yang mereka dapatkan. Yang kedelapan, fase generalisasi. Memberikan generalisasi dari konsep yang mereka miliki dengan pengetahuan. Yang ketujuh, fase penampilan. Fase ini dapat diamati telah terjadi perubahan tingkah laku individu dari tingkah laku sebelum belajar. Yang terakhir, fase umpan balik, merupakan respon terhadap efektivitas pembelajaran siswa. Selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada menjelaskan. Yang selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Laila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, sistem memori manusia. Memori merupakan suatu organisasi dan bukan merupakan gudang yang pasif, tetapi merupakan suatu yang aktif memilih data, penginderaan mana yang akan diolahnya, mengubah data menjadi informasi yang bermakna, dan menyimpan informasi itu untuk digunakan di waktu kemudian. Ada 3 struktur memori, yaitu 1. Pencatat penginderaan, yang kedua ada penyimpanan jangka pendek, yang ketiga ada penyimpanan jangka panjang. Selanjutnya ada lupa. Lahey dalam Neviani tahun 2021 menyatakan bahwa seseorang dapat lupa akan suatu informasi yang pernah diterimanya karena beberapa hal, yaitu yang pertama ada decay teori, artinya informasi telah terlalu lama tersimpan dalam memori dan tidak digunakan. Yang kedua ada interference teori. Menurut teori ini, lupa disebabkan karena terganggu oleh informasi lainnya. Yang ketiga, ada reconstruction atau skema teori. Teori ini menyatakan bahwa informasi yang tersimpan menjadi sulit untuk diingat kembali, bukanlah karena terlupa, namun muncul dalam bentuk yang tidak tepat. Yang keempat, ada motivated forgetting. Teori ini menyatakan bahwa informasi tersebut menjadi hilang karena memang sengaja dilupakan, karena menimbulkan dampak negatif ketika mengingatnya.
Terima kasih kepada Mbak Laila. Selanjutnya memasuki simpulan. Pemrograman informasi merupakan tujuan pembelajaran yang penting untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Proses pengorganisasian informasi, konteks dan ingatan, proses konstruktif, semantik memory, perceptual grouping and memory. Sistem memori manusia terdiri dari memori merupakan suatu organisasi dan bukan merupakan gudang yang pasif, tetapi merupakan suatu yang aktif memilih data penginderaan mana yang akan diolahnya, mengubah data menjadi informasi yang bermakna dan menyimpan informasi itu untuk digunakan di waktu kemudian. Komponen pemrosesan informasi, sensory reseptor, short-term memory atau working memory, long-term memory. Tahap-tahap pemrosesan informasi yaitu encoding, storage, dan retrieval. Lupa, forgetting, ialah hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah kita terima atau yang sudah kita pelajari. Dan yang kedua, saran. Di dalam sistem memori, manusia memberikan inovasi terhadap informasi yang disajikan kepada pembaca untuk lebih meningkatkan informasi dalam berbagai bidang, diselingi hiburan dan menambah wawasan mereka dari makalah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.